got so much motherfucking design on right now. Halo Sobat Doikul, ketemu lagi kita. Kalian dalam keadaan sehat kan? Hari ini aku nggak ajak kalian ke kafe dulu ya, tapi hari ini aku mau ajak kalian ke tempat di mana kita bisa belajar banyak tentang Indonesia. Ya, kali ini aku ajak kalian untuk jalan-jalan sambil belajar di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini sekarang tampil dengan wajah baru loh setelah direvitalisasi. Jadi lebih keren, lebih modern, dan lebih seru buat liburan bareng keluarga, teman, atau bahkan buat kalian yang solo trip. Siapin cemilan ya. Yuk kita mulai petualangan kita di Taman Mini versi terbaru. Nah teman-teman, ini pintu utamanya gate 3. Jadi kita semua masuk dari pintu sini. Setelah direvitalisasi, kendaraan bermotor gak boleh masuk ke dalam. Jadi kita semua harus jalan kaki. Tapi tenang aja, karena dari pihak Taman Mininya menyediakan beberapa opsi buat kita buat muter-muter Taman Mini. Ada apa aja? Nanti aku jelasin. Nah, kalau aku untuk muter-muter Taman Mininya pilih mobil shuttle nih. Tapi ada pilihan lain. Kalian juga bisa sewa sepeda listrik atau motor listrik. Sewanya di dekat pintu masuk tadi ya. Biayanya per jam. Sekarang aku mau explore ke tempat rekreasi pertama. Kemana kita? Ikutin ya. Nah, sampai kita. Ini Taman Burung teman-teman. Sebuah oasis di tengah modernitas kan. Masuk yuk. Wah, begitu kaki kita melangkah ke dalam kawasan ini, kita seakan memasuki hutan kecil yang hidup. Rimbunnya pepohonan, gemericik air, dan semilir angin membuat hati dan perasaan menjadi terasa tentram teman-teman. Tapi yang paling memikat adalah suara kicau burung dari segala arah. Bener-bener kayak lagi di hutan. Taman burung ini bukan taman biasa loh. Taman ini adalah rumah bagi ratusan spesies burung, baik yang endemik Nusantara maupun dari mancanegara. Taman burung ini dibangun untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia loh. Setuju nggak kalian? Gak cuman itu, tempat ini juga bisa jadi tempat belajar buat kita nih.
biar kita jadi tahu kalau Indonesia tuh punya banyak banget jenis burung yang cantik-cantik. Di beberapa bagian di tempat ini, burung-burung memang sengaja dibebaskan teman-teman. Jadi, kita bisa lebih lihat lebih dekat. Eits, tapi ingat ya, jangan diganggu. Nah, kalau ini tempat dimana kita bisa naik ke atas, kita bisa muter-muter sambil ngelihat keindahan taman burung ini teman-teman. Gak cuman itu, kita juga bisa ngasih makan loh. Tapi kalau nggak salah sih bayar deh 10.000. Kita lanjut muter-muter ya. Cantik-cantik ya teman-teman. Jalan sambil dengar kicauan burung. Wah, senang banget. Nah, teman-teman, di taman burung ini juga ada loh buat tempat makannya. Buat ke situ kita harus lewat terowongan ini. Tuh, masuk kita. Di depan saya itu tempat makannya. Wah, seger banget teman-teman. Bener-bener kayak di hutan ya. Kalau yang nggak tahan panas, mungkin boleh pakai topi. Di sini juga banyak penjaganya teman-teman. Jadi kalian bisa nanya-nanya nih. Lumayan kan buat nambah-nambah pengetahuan. Nah, ini burung endemik asli Papua, namanya Dara mahkota. Kalau yang ini aku lupa namanya, tapi galak banget teman-teman. Aku sempat hampir dipatok. Padahal nggak deket-deket loh ini. Kalau cuacanya lagi begini mah keren banget teman-teman. Nah, sekarang kan udah nih ke taman burungnya. Kita menuju ke area rekreasi selanjutnya ya. Mana ya? Penasaran gak? Ikuti terus. Nah, udah sampai nih. Sekarang aku lagi ada di Museum Air Tawar. Di sini juga ada danau luasnya loh. Bisa nih buat kalian buat foto-foto cantik. Kita masuk yuk. Wah, apa tuh? Serem banget. Oh, patung. Di Museum Air Tawar ini banyak jenis ikan dan makhluk air lainnya loh. Mereka ditampilkan dalam puluhan akuarium. Setiap spesies punya cerita tentang bagaimana mereka bertahan hidup, beradaptasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Cantik-cantik ya teman-teman. Di sini ada beberapa spesies ikan langka dan endemiknya juga loh teman-teman. Beberapa di antaranya hanya bisa ditemukan di perairan Nusantara. Wah, ternyata perairan Indonesia tuh kaya ya. Bisa jadi pengingat nih buat kita semua kalau Indonesia bukan hanya kaya di darat,
tapi juga di lautnya. Makanya kita harus jaga bareng-bareng ya. Ikannya aneh-aneh teman-teman. Tempatnya dingin karena full AC. Nah, di sini juga ada taman buatan outdoornya nih. Bisa buat kalian gaya-gayaan di sini, atau mungkin kalau kalian kedinginan, boleh mungkin kesini dulu biar badan anget. Kalau aku sih biasanya buat foto-foto. Ada air terjunnya juga. Sekarang kita pindah yuk ke dunia yang lebih kecil lagi. Dunia yang sering luput dari pandangan kita. Nah, kita udah ada di Museum Serangga nih teman-teman. Di tempat ini ada ribuan spesimen serangga dari seluruh Indonesia. Mulai dari kupu-kupu, kumbang, semut pemotong daun, hingga beraneka jenis capung. Kalian tahu nggak? Di balik ukuran mereka yang kecil, serangga-serangga ini memainkan peran penting loh buat bumi kita. Makhluk-makhluk kecil ini yang selama ini hanya dianggap mengganggu sama kita, justru menjadi pahlawan ekosistem sesungguhnya. Di tempat ini juga kita diajak untuk mengenal lebih dalam tentang siklus hidup serangga, habitatnya, hingga peranannya dalam kehidupan manusia. Jadi Museum Air Tawar dan Serangga adalah dua dunia yang berbeda ya, namun punya satu tujuan yang sama, yaitu membuka mata kita terhadap keajaiban-keajaiban kecil yang membentuk kehidupan. Karena kadang untuk memahami kehidupan yang besar, kita harus mulai dari yang paling kecil. Setuju nggak? Setuju dong. Kita lanjut yuk. Kereta gantung teman-teman, tapi aku nggak sempet naik karena antreannya panjang banget. Nah, sekarang aku ada di Kelenteng Kong Miao. Kelenteng ini merupakan rumah ibadah umat Konghucu teman-teman. Dibangun sebagai simbol harmoni dalam keberagaman agama di Indonesia. Masuknya gratis kok. Kelenteng ini dibangun tahun 2009 dan diresmikan tahun 2010. Kelenteng ini juga dihiasi berbagai ornamen khas Tiongkok loh. Didominasi warna merah dan emas yang mencerminkan keberuntungan dan kemakmuran dalam budaya Tionghoa. Tuh, lampionnya banyak kan? Cantik-cantik. Jadi Kelenteng Kong Miao ini nggak cuma hanya sebagai tempat ibadah ya, tapi juga sebagai simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, ini nih teman-teman, ikonnya dari Taman Mini Indonesia Indah, Teater Keongmas. Tapi aku juga nggak sempet masuk karena udah terlalu sore. Areanya rimbun banget teman-teman, ada kolamnya juga. Jadi buat kalian yang udah capek jalan, bisa nih istirahat dulu di sini sambil foto-foto. Semakin malam, Taman Mini semakin cantik teman-teman. Tapi jangan pulang dulu ya, karena masih ada satu atraksi andalan dari tempat ini. Penasaran gak? Yuk, nanti aku ajak ya. Aku lagi ke tempat lokasi pertunjukannya nih. Nah, ini dia. Air Mancur Menari Tirta Cerita. Jam pertunjukannya itu jam 6:30 malam, deket Anjungan, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini kalian bisa ngelihat atraksi-atraksi keren seperti Air Mancur Menari yang dihiasi sama sinar laser dan pertunjukan drone. Tuh, keren kan? Kapan lagi nih bisa ngeliat pertunjukan kayak gini? Makanya, yuk kalian ajak teman atau keluarga kalian buat liburan ke sini, nggak bakal nyesel deh.
Yah, nggak kerasa udah jam 8 malam. Kaki juga udah pegel banget. Pengunjung lain juga udah pada mau cabut. Ya udah, kita juga pulang ya. Oh iya, teman-teman, jangan lupa ya buat subscribe, like, komen, dan share ya. Biar bisa jalan-jalan terus sama aku. Next, kita kemana lagi ya? Terus ikutin cuman di Doiko Channel.